Lalu kemudian bagaimana kelanjutan proses identifikasi dari penyelenggara pemilu atas temuan ribuan formulir C1 yang diduga palsu yang ditemukan pada Sabtu lalu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sudah bergabung bersama kami Ketua Bawaslu DKI Jakarta M. Jufri. Selamat siang Mas Jufri. Jadi ini kepastiannya sudah bisa dipastikan temuan ribuan formulir C1 ini apakah asli atau palsu nih? Ya, terkait dengan C1 yang ditemukan oleh Polres Jakarta Pusat, kemudian diserahkan kepada Bawaslu Jakarta Pusat. Sampai hari ini kami dari Bawaslu Jakarta Pusat, teman-teman di sana sedang melakukan pengecekan dan klarifikasi beberapa pihak. Memang kalau kita dilihat dari fisiknya, memang ada kejanggalan dari beberapa C1 tersebut. Karena C1 itu kan ada dua kotak, ada kotak warna coklat dan ada kotak warna putih. Nah, dari antara kotak warna coklat dan warna putih itu berbeda isinya, ya. Maka tentu kita harus memastikan mana yang benar di antara kedua C1 tersebut. Bedanya seperti apa, karena Mas Jufri? Karena kalau kita lihat C1 yang ada di kotak warna coklat itu berupa kopian, ya, kopian. Dan itu mirip dengan situng KPU, gitu ya. Kemudian C1 yang ada di kotak warna putih itu kelihatan kalau dilihat dari tulisannya itu asli, ya, dilihat dari tulisannya asli, tetapi isinya yang berbeda dengan yang kotak warna coklat tadi. Nah, inilah yang kami harus memastikan mana yang benar atas C1 ini, apakah yang warna putih ataukah yang warna coklat. Ya. Nah, sementara ini kami telah melakukan pengecekan, ya. Ya. Jadi Anda beranggapan bahwa salah satu dari kotak ini bisa jadi formulirnya asli begitu, Mas Jufri? Ini yang sementara kami dalami, ya, mana yang benar di antara kedua C1 itu, ya. Tentu kami nanti akan meng-cross check kepada KPU, ya, termasuk yang disitung. Apakah sama yang ada di temukan di Menteng itu. Kemudian juga kita cek kepada teman-teman, karena kami juga di Bawaslu, ya, teman-teman Bawaslu Jawa Tengah juga ada C1 yang dimiliki. Itu juga nanti kami akan cross check dengan teman-teman di Bawaslu Jawa Tengah, apakah C1 yang dipegang oleh Bawaslu Jawa Tengah sama C1 yang ada di Jakarta ini. Ya. Oke, tapi kalau kita melihat begitu, Mas Jufri, saat ini kan dari temuan yang ada begitu, ini menguntungkan salah satu pasangan calon. Tapi kemudian kalau kita melihat di Boyolali sendiri begitu, yang suara terbanyak sejauh ini dan juga melalui hitungan cepat adalah pasangan yang lain begitu. Apakah dari ini saja dari Bawaslu tidak bisa melihat kejanggalan dan bisa menetapkan atau mengonfirmasi bahwa ini adalah palsu gitu? Untuk mengidentifikasi palsu atau tidak, tentu ada pembandingnya, ya, Mbak. Ya, makanya ini kita harus mengambil pembanding yang dari mana. Yang berkewenangan untuk menentukan asli atau palsu itu adalah KPU. Maka tentu kami akan mengecek nanti data pembanding yang dimiliki oleh KPU. Begitu juga kami dari pengawas pemilu, ya, teman-teman di Bawaslu Jawa Tengah, karena dia juga memiliki C1, maka itu juga menjadi pembanding kami nantinya. Ya, mana di antara yang asli yang ada di Jakarta ini, karena semuanya ini berasal dari Jawa Tengah. Ya. Baik, artinya ini sudah ada koordinasi dengan KPU ataupun juga Bawaslu Jawa Tengah yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Saya sudah telepon tadi pagi teman-teman di Jakarta, di Jawa Tengah, ya. Dan pada dasarnya siap akan memberikan data-data, mengkonfirmasi apa yang ada di kami nantinya. Tapi semuanya ini kan masih dalam proses identifikasi atau investigasi oleh teman-teman di Bawaslu Jakarta Pusat. Nanti kami sampaikan kepada teman-teman di Jakarta Pusat yang sedang menangani kasus ini, akan bisa melakukan, kita bantu untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Jawa Tengah. Seperti apa C1 yang sebenarnya. Begitu juga kami juga arahkan kepada teman-teman di Bawaslu Jakarta Pusat dalam penanganan ini untuk dapat menyandingkan C1 itu yang ada di situng. Supaya nanti ini konkret nih, mana yang paling benar di antara C1 itu. Karena memang ada dua C1 yang ada di Jakarta ini yang berbeda. Baik, Mas Jufri, terakhir ini kalau memang akhirnya ditemukan ada pemalsuan formulir C1, sanksi apa yang diberikan dan adakah dampaknya begitu bagi para pasangan calon yang terkait?
Kalau dilihat dari undang-undang ya tentang ketentuan pidana soal ini, kalau memang itu dilakukan pemalsuan ya, tapi kan ini kan belum tahu siapa yang melakukan pemalsuan. Tetapi kalau nanti ada seseorang ya yang mencoba untuk merubah ataukah mengalihkan ke suara yang lain ya, ini kan untuk perpindahan atau mengubah suara, tentu ada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ya, maka tentu kita harus memastikan dulu apakah ini asli atau tidak. Kalau memang umpamanya palsu, ya maka tentu kita cari siapa pelakunya ini yang melakukan ini, ya. Karena semua itu harus kita dudukkan persoalannya. Karena selama ini teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat baru telah melakukan investigasi, klarifikasi terhadap supir yang mengangkut C1 itu. Ya, di situ juga nanti ada petunjuk-petunjuk yang diberikan supir, siapa yang memesan, kemudian siapa yang yang mempersiapkan data-data itu semuanya nanti akan kami minta keterangan. Baik, Mas Jufri, terima kasih. Kita akan tunggu seperti apa perkembangan dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.